damai Juma. Jangan menangis. Jangan menangis. Sekarang tunjukkan nubuat Kristen di kitabnya. Damai. Tunjukkan di mana nubuatan Kristen. Hah? Ya, tunjukkan. Jawab. Jangan malu dong Juma. Ayo dong. Ayo dong. Tebaslah batang leher agama damai Juma. Nubuatan Damai. Kristennya mana? Nubuatan Kristennya mana? Nubuatan Kristennya mana? Menebas batang leher agama damai. Nubuatan Kristennya mana? Satu lagi. Di dalam Yeremia 29 ayat 12. Di mana Saya sudah diam. Di mana dalam Yeremia 29 ayat 12 Sekarang itu kau gramatikal merujuk pada sebuah agama? Jawab. tentang Kristen mana? Tunjukkan gramatikalnya dalam Yeremia 29 Tunjukkan dulu ayat dong. 12. Saya kan udah nunjukkan nih. Sekarang giliranmu. Data dalam Yeremia 29 ayat 12 merujuk pada Tentang agama. Kristen di perjanjian lama mana? Bukan merujuk pada sebuah agama, gramatikal itu. Saya tunggu 500 tahun ya. 500 tahun saya tunggu ya. Nah, kamu gak tahu. Saya tunggu 500 tahun. 500 tahun saya tunggu ya. 500 Ya. tahun agama damai ini cuma. La 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 Mana ini ya? Agama damai ini cuma. Mana ya nubuatan Kristen di kitabnya Yahudi? Mana ya? Ada enggak ya? Kalau berbicara agama damai, Ya, nubuatan di agama ternyata Jumat Yahudi tidak tentang bisa Kristen ada enggak ya? Ada enggak ya? Juma. Taifudin, kenapa pamer gigi? Mana ilmumu dong? Pamer dong, Nubuatan masker kamu, tentang Juma. Kristen di kitabnya Yahudi mana? Buka dong masker kamu. Kamu takut ya gigi kamu kelihatan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tema kembali ke tema. Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Mana? Tunjukkan ke saya. Lihat ini Juma, lihat ini Juma. Lihat ini Juma ya. Lihat ini Juma ya. Wah, saya Diam Juma, lihat ini. Lalu Wah, Rasulullah ini saya sudah pagi di sini, mengenakan bajunya, Aduh, menarik pakaian. Demi sayang Allah, sekali. aku tidak melihat beliau tidak mengenakan baju. Dan sesudah itu, lalu beliau mendekap Zaid dan menciumnya. Nabi Musa, tugas Nabi Musa itu menegakkan hukum dengan cara membunuh sesuai dengan perintah Tuhan. Nabi yang sama seperti Musa itu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir laknatullah yang ingkar kepada hukum-hukum Tuhan. Oke. Jadi saya sudah menunjukkan kemudian Juma, Rasulullah menghisap lidah Al-Hasan bin Ali Juma. perjanji di dalam kitabnya Kenapa Yahudi cuma? ada tentang Islam. Sekarang Hadis 1945. mana tentang Kristen? Hah? Hei, Taifudin. Hey. Mana tentang Kristen? Mana? Dengan saya kau. Mana tentang Kristen di perjanjian lama kitabnya Yahudi mana? Ada diskusi berarti kau. Mana? Tentang Kristen di kitabnya Yahudi mana? Juma. Talmud penuh Kristen memang betul. Di Talmud itu semua Kristen. Jangan pakai congormu. Pakai data. Ayo dong. Mana? Ini Pakai data Juma. Pakai data. hampir sejam loh. Satu lagi, Mana Juma. nubuatan perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen? Mana? Juma. Agama damai kayak ini, Juma. Sedihnya. Sedihnya. Agama damai kayak ini. Dia curi kitabnya Yahudi. Oh, sedihnya. Tapi tidak ada nubuatan di Yahudi. Agama damai. Sedihnya. Curi kitabnya Yahudi. Ternyata kitabnya Yahudi tidak bahas. Juma, kecian kamu Juma. Oh, Mama.
Ternyata kamu nggak bisa Mana? Ini satu ekor mau ngapain? Ini satu ekor lepas. Yang satu ekor ini lepas. Kamu nggak Ini tahu malu mobil. cuma. Pudin mau melarikan diri. Kasihan kan? Kasihan kau cuma. Kasihan aku sama kamu cuma. Ini mau Kasihan. pakai Mana nubuatan? mau pakai mobil yang mana Zuma? Mana nubuatan tentang Kristen di Ya, selain Zuma. di Talmud mana? Kalau di Talmud Kristen dikatakan hewan, oke? Penghuni neraka itu di Talmud. Nah sekarang di kitabnya Yahudi yang kamu ambil perjanjian lama, mana nubuat tentang Kristen? Di mana dalam Talmud mengatakan inna dina indallahi Islamu? Di mana mengatakan inna dina? Tadi saya sudah menunjukkan satu data. Yeremia itu bukan Yeremia tidak bisa membantah. Shalom. Yeremia bukan Taurat. Yohanes 14:27. Yesus pun menubuatkan Islam. Yeremia bukan Taurat. Sekarang mana? Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Yeremia Kristen itu mana? bukan Taurat cuma. Sekarang saya turunkan level. Masa kau bilang Yeremia itu kitab Taurat sih? Saya turunkan levelnya. Di mana Mana Yeremia kau bilang Taurat? Yesus menubuatkan Kristen? Saya turunkan level. Nubuat Yesus tentang Kristen di mana? Yeremia kau bilang Taurat cuma. Kau tidak tahu malu kan? Silakan kau tunjukkan nubuatan Yesus tentang Kristen. Silakan, saya tunggu. Cuma. Kau itu bilang Yeremia itu Taurat cuma. Gak bisa. Gak bisa ya, Nubuatan kamu ya? Yesus tentang Kristen juga tak ada. Tidak ada. Kau dengan saya. Hah? Kau dengan Nubuatannya mana? Tunjukkan saya, saya. Berani tunjukkan. tak kau dengan saya diskusi? Berani? Tunjukkan aja, nggak usah kau banyak nanya. Emang lu siapa? Levelmu sudah sampai mana? Saya tunjuk Bagaimana mana? dengan saya? Ada ilmumu. Tunjukkan dulu perjanjian lama membahas Kristen di mana? Kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik ini. Cuma. Lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik ini ya. Dan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Juma, Al-Quran itu sempurna enggak? Kita tunggu orang-orang ini, manusia-manusia palsu yang tidak punya otak ini. Kita tunggu ya teman-teman di YouTube. tunggu. Dia Al-Quran itu menunjukkan sempurna nggak? nubuatan. Al-Quran itu sempurna enggak? Saya tanya kamu, Al-Quran itu sempurna enggak? Jangan melarikan ini, Saya tidak anakku. melarikan diri. Al-Quran sempurna enggak? Anakku, unyu-unyu. Al-Quran Kamu sempurna tunjukkan enggak? ke Anakku. saya nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen mana? Perhatikan baik-baik. Enggak Sesungguhnya, usah. Aku tidak. Kenapa? Buka dong Al-Qurannya. Tidak tergoda. Tidak tergoda. Kalau agamamu agama benar, tentu ada nubuatannya di kitabnya orang Yahudi. Mana? Tunjukkan. Jangan harus dong agamamu dulu kita bahas. Tunjukkan dulu. Selamatkan agamamu dulu. Bisakan diskusi Juma? Mana nubuatan tentang Kristen di perjanjian lama? Mana? Bisa Tunjukkan. diskusikan? Bisakan diskusi? Jagonya diskusi. Oh ya udah diam. Kamu belum lahir. Saya sudah menghantam banyak pendeta. Ngerti? Maskernya dibuka. Nggak ada hubungannya dengan masker. Ini yang dipakai ini. Ini yang dipakai. Ini ya. Bukan ini. Ini. Iya betul. Ini yang dipakai. Silakan diam. Kamu Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Jawab. Diam. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Oke? Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Juma. Ngerti nggak? Artinya apa Juma? Artinya apa? Artinya apa Juma? Sudah ada jawabannya belum teman-teman? Oh, teman sudah ada jawaban kok. Teman-teman, Ada jawaban kok. ini manusia palsu sudah ada jawaban belum ya? Kamu manusia apa? Manusia apa? Ini sudah ada jawabannya enggak? Saya kok nggak dengar jawaban tentang nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Atau jangan-jangan Kristen ini hanya agama buatan
Enggak, Kristen bukan agama, Juma. Apalagi bukan agama. Bukan agama. Betul sekali, Kristen bukan agama. Kristen bukan agama. Berarti cuma apa? Partai arisan ya. Kristen bukan agama. Kalau Islam itu agama ya terserah kamu. Yang saya tanya nubuatan tentang Kristen di kitabnya Yahudi nggak ada ya? Bisa saya jawabannya tongkokmu ini Juma. Jadi nggak ada jawabannya gitu. Kamu ada jawaban nggak dari tadi? Jadi jawabannya. Kamu bisa diskusi. Jadi Kristen ini cuma minta perpuluhan tapi nggak ada. Islam ini hanya berani bertanya. Kristen ini dari mana? Jadi Islam ini hanya bertanya. Kristen ini dari mana ya? Islam dari mana? Ternyata di kitabnya Yahudi nggak ada nubuatannya. Gimana? Ternyata Islam saya juga nggak tahu dari mana ya. Nggak ada nubuatannya ya. Jadi nggak ada memang juga. Nggak ada Oh, jadi nubuatan. Kristen ini agama siluman. Jadi dia nebeng-nebeng di Kok Islam tiba-tiba muncul? gunakan istilah Al-Quran itu di Bible hanya untuk nipu-nipu gitu. Apa yang nipu-nipu? Yang nipu-nipu itu siapa sih? Tidak Yang ada, boleh tidak ada menipu dalam nubuat. 3 hal itu siapa? Berarti orang-orang Yahudi tidak pernah Alkitab cerita tentang. mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan 3. Hanya Jadi Islam Kristen yang boleh ini- mengajarkan boleh menipu dalam 3 hal. Lintas partai. Bisa nggak kau diskusi? Berarti Al-Quran mengajarkan boleh. Enggak kamu diskusi. Aku tanya dan Bing kabur. Sekarang baru bertanya. Bisa kau diskusi. Saya tanya mana nubuatan agamamu di dalam kitab. Dikit lagi loh. 1 juta itu. Koinmu dikit lagi loh. Mana? Coba kau tunjukkan. Saya bukan orang miskin. Saya orang kaya, bro. Saya orang kaya. Nih. HP aja ini 50 juta ini. 50 juta ini. Nih. 50 Ini juta. saya orang kaya. Beli. Gerejamu bisa kubeli. Ada nggak gerejamu? Hah? Saya orang kaya. Orang kaya saya, bro. Orang kaya, bro. Jangan kau hina saya dengan ini, jangan. Saya masih ingat kau pertama masuk di TikTok. Bajumu masih kumal, robek-robek. Iya. Ini. Saya masih ingat. Sekarang baru gayamu begitu. Pertama kamu itu baju kokomu robek-robek, baju tipis, Mana robek-robek? penuh daki di sini. Penuh daki Pertama di kau sini. masuk TikTok itu saya tahu. Malu cuma. Iya. Awal-awalnya kamu masuk di sini, Ki. Tahunya Ki, kamu buat apa, Ki? Gak ada maskernya, Ki. Jangan. Mending kita diskusi, bro. Mending kita Ada masker, diskusi. Ki. Buka maskernya, Ki. Mending kita diskusi, bro. Deng, buka Ya, maskernya. tunjukkan. Agamamu itu kalau berasal dari para nabi, tentu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tunjukkan. Buka Saya maskernya, tunggu. Deng. Ini cincin 40 juta harganya nih Ya cincin. sudah 40 juta. Silakan 40 juta. Kau pikir orang Kristen juga tidak? Sekarang kau tunjukkan kalau Kristen itu agama dari Tuhan, tunjukkan ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tuhan tidak pernah turunkan agama. Kalau Allah mau turunkan agama, itu mungkin. Orang-orang bilang kau jago katanya. Tuhannya Kristen tidak pernah turunkan agama. Orang bilang kau itu jago. Mana bu? Apalagi menurunkan batu agar batu itu bisa Kristen menebus itu dosa. agama betul. Pasti sudah ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Mana? Kristen di Tunjukkan. kitabnya Oke, Yahudi mana? Saya tunjukkan Oke. ya. Oke. Saya tunggu. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa. Tegak. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Keluaran 29 nomor 14. Saya Kamu bisa baca Keluaran 29 14. Berani kau baca? Keluaran 29 nomor 14. Berani kau baca? Alkitab yang dibaca. Baca coba. Kenapa Al-Quran dan hadis tidak berani dibaca? Al-Quran tidak berani dibaca. Ayo dong. Saya cuma minta nubuatan agama Kristen. Ingat ya, semakin lama kau semakin dipermalukan Kristen orang lain. Oh, saya tidak berani Kapasitasmu kayak gini. mempermalukan. Kalau ajaran Kristen itu betul, pasti punya nubuatannya di dalam Sekarang kitabnya gini, Yahudi. Cuma. Tunjukkan. Yesus Tunjukkan. menghapus dosa, kamu nggak percaya. Lah sekarang batu menghapus dosa, kau Tunjukkan percaya. dulu pada Yesus
Yesus datang menghapus dosa, kau nggak percaya. Batu menghapus dosa, kau Kalau percaya. agama Kristen itu betul, Juma. itu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tunjukkan ke saya, tunjukkan. Saya tunggu. Apanya? Kejadian 3 ayat 15. Yesaya Kalau agama Kristen itu ajarannya betul, bukan agama, udah dibilang kan. bisa main mute, jangan takut dong. Jangan takut dong. Jangan takut dong. Kasihan donatur topi dan kacamata. Ada bilang udah Kristen bukan Donatur agama. topi Tetapi nanti masih kecewa. mau bilang Kristen bukan agama. Donatur topinya nanti kecewa dong. Jawab. Kalau Islam itu agama, itu urusan Gak usah kau. di mute, gak usah di mute, gak usah di mute, gak usah takut, gak usah takut. Kalau agamamu yang dari penjajah itu, agama warisan Belanda agama itu dari betul, penjajah. Mau saya oke? disebut agama itu, oke. Tolong kau tunjukkan kepada saya, tolong kau tunjukkan kepada saya nubuat Sebab Hamba manusia itu ada di kitabnya Yahudi mana? Kutunjukkan. diam. Kau bilang agama penjajah kan? Diam cuma. Lihat ini. La, la, Jangan potong ya. Kau bilang agama moderator tolong ya. Para ulama penyebar Islam di Nusantara memperkenalkan nilai-nilai diajarkan Nabi Muhammad. Ini teman-teman, dia saking tidak bisanya menemukan nubuatan. Diam. Ketika Islam datang, watak Dia mereka kemana-mana diselamatkan oleh nilai teman-teman. Islam. Lihat. Karena dia sudah menemukan agama Kristen itu tidak punya pondasi di ajaran. Diam, gampang saya jawab cuma. Diam. Nabi-nabi Yahudi itu tidak pernah kemudian Jangan congor Juma. tidak Lihat pernah ini. membahas tentang ajaran VOC, Kristen. Makanya dia Juma. VOC lah. dia kemana-mana teman-teman. Coba. Padahal 3 abad lebih agama Kristen menjajah Nusantara masih juga butuh pembelaan. Teman-teman, ini gimana ini? Teman-teman, gimana ini? Kalian mengatakan masuk Pengislaman oleh VOC Juma. Kau bilang siapa yang kita penjajah? masuk di Rokomantian. Kalian bilang Pengislaman oleh VOC. Kristen bilang kalau kau hebat masuk ke tempatnya Rokomantian. Ini jadi Kayak gini. ini jadi cendol ku buat, jadi cendol dia. Ini jadi cendol, jadi tutu sate. Jadi cendol dia. Kutanya dia kan. Kutanya, mana nubuatan di kitabnya orang yang Juma aku buat jadi cendol di sini. tentang ajaran Kristen. Jadi cendol aku buat Juma di sini. Beneran jadi cendol. Dari tadi saya di sini loh. Lah itu VOC, pengislaman dan VOC. Siapa yang Nubuatan tentang nubuat Siapa yang penjajah pengislaman dan Kristen VOC? di- Juma. nggak ada. Pengislaman dan VOC itu siapa Juma? Cuma main mute. Yang kerjasama dengan VOC itu Kristen atau Islam? Teman-teman, kita kasih waktu Teman-teman, lagi ya. tolong, ini kayaknya memang ini ya. Kayaknya Juma Kita memang tidak kasih bisa waktu ya. Mana tahu dia bisa menunjukkan Ya, kita kasih nubuatan waktu untuk Juma ajar. untuk menunjukkan, untuk membuktikan, untuk Kita tunggu nubuatannya ya. bahwa pengislaman oleh VOC Sampai dia menunjukkan bahwa dia membuktikan ajaran Kristen yang dibawa penjajah itu pengislaman datang di Indonesia dibantu supaya oleh VOC. dia sedikit punya wajah ya. Dia tidak punya wajah karena tidak berani Kita tunjukkan lihat muka. ya, kita lihat. Dia tidak berani tunjukkan muka, tunjukkan wajah Kita karena lihat ini ya. maskernya dia pakai. Ya, kita lihat. Cuma nggak berani. Padahal saya minta Saya juga minta kamu bilang hal yang Kristen mendasar adalah loh, penjajah. hal yang mendasar. Kalau Kristen adalah agama penjajah, mana kenapa nubuatan- pengislaman oleh VOC ini? NU yang tulis Mana pengislaman oleh VOC. nubuatan di dalam kitabnya agama Yahudi yang membahas tentang ajaran Kristen. Nah, coba dia larinya kemana-mana. Pengislaman oleh VOC. Coba lihat ini. Coba. Saya minta nubuatan tentang ajaran Kristen di kitabnya Yahudi. Coba lihat. Apa yang dilakukan ya? Baik-baik ya. Apa yang dilakukan? Cuma ini yang sanggup untuk diskusi ya. Coba, Jadi coba dia lihat. cuma diskusi Nah, untuk ngejek. kalau nubuatan dari kitabnya Yahudi nggak ada tentang agamanya, percuma kan? Cuma kan kita suruh tanya imannya dia nggak berani. Kristen kan? itu agama Hanya kasih, berani agama imannya, kan? Iman orang dia tanya kan? Iya, percuma, itulah si nggak punya Juma. Itulah si Juma. Terima kasih Juma kena ban. Juma kena ban. Saya berhasil sudah membuat Juma kena ban. Juma, ke bandnya berapa lama tuh Juma? Saya berhasil buat Juma kena ban.
Pak, itu buktinya otak saya lebih pintar daripada kau. Cuma kau kena ban Juma. Juma kena ban. Berarti saya lebih cerdas dari kau, Juma. Saya, Juma. Masuk perangkap saya, kau kena ban. Berapa lama tuh kena ban, Juma? 2 hari, 3 hari, seminggu, atau sebulan? Tandanya RK lebih pintar membuat Juma kena ban. Lihat siapa yang penepit lebih pintar? Saya dong. Saya memancing omongan dia, akhirnya dia kena ban. Masuk perangkap saya. Benar nggak dia masuk perangkap saya? Masuk dong perangkap saya. Ini siapa yang lebih pintar? Saya dong, karena dia sampai tersingkir, dia kena ban. Nah, sekarang lihat siapa yang lebih cerdas. Orang Kristen. Tenang-tenang mendayung orang Kristen. Apa nama saya itu kemarin ya? Nama Oten. Markus lah siapa lah gitu ya. Ya gue lah wawancara dia, wow gini bang, oh iya, wah dicerita semua, saya dulu bakar gereja segala macem. Bang Juma nggak bisa nahan napas, langsung ngomong kabur dia ketahuan. Dasar taib semua itu. Jadi mereka pada takut teman-teman dari dulu sama Bang Juma. Orang-orang ini takut, bener. Karena kalau di Zoom itu memalukan, nggak bisa kabur orang. Artinya apa kalau benar kabur temannya sendiri yang ngomelin. Karena mereka ini satu grup masuk, dia harus bertahan di situ. Kedua ya, share screen bisa buka data, jadi nggak bisa orang les. Jadi di Zoom memang dari dulu itu tempat mempermalukan orang. Beda dengan di TikTok, bisa nge-mute orang, bisa apa gitu. Tuh teman-teman. Beda suasana Bang Handi. Di Zoom kan nggak sembarangan. Kalau di sini apa itu kayak RK di TikTok itu enak dia nge-kick, enak nge-mute juga. Teman-teman muslim yang ada di sana nggak usah lagi nonton dan Anda datang ke sini memberi kabar apa yang diomongin di sana. Ya kalau Anda senang di sana aja. Kalau di sini nggak usah lagi dibahas di sana. Kita ini membahas si Udin gitu ya. Si Udin dengan topiknya aja gitu loh. Ya. Itu teman-teman. Jadi topik tadi sih sebenarnya sederhana. Pertanyaan dia udah dijawab Bang Juma. Terus Bang Juma kan ya harus bertanya balik. Ya memang ini pertanyaan yang nggak ada jawabannya Bang Juma. Kalau mau jujur ya nggak ada. Kristen ini memang terpisah, bukan agama. Sebenarnya udah jawab sih. Kristen ini bukan agama, terpisah, organisasi gitu. Tunda semuanya. Ya. Itu tadi ada yang nantangin Bang Juma katanya Bang. Udah nggak usah diomongin lagi Bang, kan udah nggak usah dibawa. Nggak usah itu Nggak Bang. usah lagi. Perempuan Salome itu nggak usah. Baca Udah Al-Fatihah pernah aja kebut nggak menangis becus. juga itu dia. Sudah Nggak pernah kebut becus nangis itu. kan. Pernah kebut nangis. Pertanyaan saya kemana? Apa agama dari keturunan ke-11 murid Yesus? Apa kata dia? Ke Yerusalem sana. Kamu ke Israel sana, tanyakan di sana kata dia. Lucu. Kenapa dia tidak katakan ya inilah Kristen ini, ajaran dari keturunan ke-11 murid Yesus. Ternyata bukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Beri dukungan. Penonton itu nggak dihitung agamanya apa, tapi kalau dalam hal media sosial itu yang dihitung kedatangan Anda di sana. Tuh. Tapi kalau Anda tetap nekat nonton di sana, ya silakan nikmati sendiri. Jangan dibagi kepada kita, karena saya akan kick. Saya akan kick kalau Anda masih berbagi di sana. Karena kami juga memantau kok. Kami juga memantau gitu ya. Oke, kalau Anda mau berpartisipasi, silakan rekam aja. Kalau ada penistaan agama ya disimpan dan tindak lanjuti mana ke ranah hukum. Tapi kalau Anda dari sana terus Anda share, sama halnya Anda ini adalah kacongnya dia. Karena ada bantu share toh. Kira-kira begitu. Lanjut. Oh iya, ini Guru Zuma. Tadi beliau mana ini beliau? Guru dah. Ya, saya di Tadi sini. kan saya lagi debat sama pendeta Yeremia itu. Itu dia ada pesan. Aduh, bentar-bentar, ini kenapa siapa yang naikin si PPJ ini?
Aduh. Ini kenapa anak TBC dinaikin? Aduh. Kasihan bapaknya. Kasihan bapaknya. Nyekolahin sampai SMA, anaknya jadi pedagang tela-tela. Lanjut. Oh, dia tamat SMA. Iya. Jangan SMA-nya dinaikin tamat. si PPJ. Aduh, TBC nanti kita nular loh. Kagak, nggak tamat SMA, orang dia nyolong duit gurunya. Pikir hanya SR. Iya. Bukan duit SPP ya Bang Andi ya, duit gurunya. Duit gurunya dicolong. Itu tadi Gurunda Pendeta Yeremia katanya mau ini 1 versus 1 sama Gurunda juga. Udah Si- bertapa si dia, Rema udah deh. bertapa. Si Rema mau ke Banjuma tadi. Tadi si Rema mau diskusi sama Banjuma itu. Tunggu ya. Yeremia Ajak ke sini, Sumidari itu. ajak ke sini. Ya tunggu saya telepon. Ini kemarin Gurunda aku kan lawan orang Katolik, baik dia, nama akunnya Andreas gitu, bubuk gitu mengenai perkara itulah Yesus Paulus gitu kan. Nah terus dia mungkin karena apa ya, terdiam gitu, karena masuk akal argumennya dia mau bawa romonya, padahal dia orang tua loh, tapi dia punya romo. Ya, ini Nah katanya mau dibawa ke sini, mau dialog. Pak Andreas nih. Nah itu kan kemarin DM-an, gimana jadinya? Jadinya dia insya Allah ke Bandung juga akan datang bawa romo-romonya dia. Keren. Loh, bukan di online? Di online juga, nanti ke Bandung juga ikut. Oh ya, enggak maksudnya yang sekarang aja dulu, sekarang. Undang, tapi dia datang Ya. sendiri nanti. Oke mantap. Nah yang sekarang coba, yang sekarang mau Ya nggak udah, dia kesini? udah saya share. Sama romonya. Romonya Gurunda mau dibawa ke sini yo, dialog. Gurunda udah mulai pulang. Belum lagi. Nanti suruh mandi air kurban naga. Loli. Kang Kian Santang. Iya. Itu akun saya di tempat Gurunda Oten loh, abu-abu, saya nggak dikasih kunci. Di bawah kalau ada yang namanya Rema naikin ya. Rema logo 1. Ya. Ini gimana ceritanya Gurunda? Jangan asal naikin ya moderator. Kok bisa tiba-tiba sama ini apa tai Dia sapi ngasih dikasih kabar. nyawa? Ada yang kasih kabar di grup kan, ada yang kirim foto si torpedo lagi ini. Terped. Torpedo lagi di RK. Sekalian gulung 2 Oh gitu. Heeh. Terus pas aku kesana kenapa sih Tepudin Ibrahimnya nggak ada deh? Aku memang tunggu dia di mana tepatnya ini orang ini gulung. Kebetulan naik di situ ya, dua-duanya sekalian. Kabur. Saya pudin kabur cuma bisa ketawa sambil merenung di Oh kasur. kabur dianya. Kabur. Oh alah. Hilang ditelan alam tadi saya pudin. Ditanya satu pertanyaan sama ini, Gurunda. pamer mobil majikan tadi, tapi tidak kugubris kan. Gepek lu, makan aja susah lu. Orang-orang tanya Gurunda, mobil mana yang kau pakai buat mulung sampah kemarin? Orang kayak gitu. Akhirnya tadi sombong dikit sama ini, maaf ya teman-teman, bukan saya mau ria atau apa enggak, kebetulan aja jengkel aja dibilangnya, ke sini banyak koin kan, nenek lu kiper. Si mau aku datang. Terus Gurunda sombong apaan? Ngasih lihat kolam renang? Tahu kali itu HP berapa ratus juta harganya, nggak benar itu. Oh gitu. Kenaik of course. Aduh, Kalau kenyataan kok. Shalom. Salam. Ayo sah, mulai yuk. Pagelaran. Ini udah ada. Si Jengson lo punya otak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Apa yang terjadi dengan Bang Zuma ini? Gimana Bang? Gimana? Enggak, saya lagi merayakan kemenangan Bang. Saya menang proyek. Alhamdulillah. Dapat batu karang ya. Batu karang. Oke, Bang Rema logo sudah naik. Tunggu ya. Ya. Bang Rema sama kenaik of course ya berdua. Satu lagi Oten aja ya Bang Andi. Malam Bang. Bang Rema. Ya, halo. Tadi rungkat Bang. Hah? Tadi rungkat roomnya di sana, jadi diganti di sini. Oh ya. Ya. Tadi saya salah pencet jadi keluar. Oh ya udah.
Bang Rema sehat, Bang Rema. Kasih judul Apanya aja nih? langsung tuh sama Bang Juma, lanjut. Sehat apanya nih? Sehat lahir batin. Oh, Mau buka tema apa sekarang Bang Rema sama Connect of Cross berdua aja ya? aduh. Saya tadi mau mengejar kawan tadi tuh, aduh, gara-gara terpencet. Nah, membuat bingung aja justru mereka menurut saya sih. Sama-sama gitulah. Bang Rema mau buka tema apa? Bang Andi di iniin aja Bang Andi. Ya saya tadi ngomong mau ngasih judul. Jadi judulnya tadi itu mengenai antara Adam tadi sempat bicara Adam pertama. ya kedua mengenai kan? Adam sebenarnya tadi ini Adam itu diciptakan atau tidak gitu loh. Ya itu. Jadi terus siapa Kemudian yang menciptakan Adam itu judulnya tuh tadi. Lanjut. Menurut Bang Rema, Adam itu yang diciptakan atau Adam tidak diciptakan? Terus bagaimana penciptanya Adam itu? Silakan Bang. Nanti ditanggapi Bang Juma. Kalau dari sudut pandang Alkitab, Adam itu kan ada dua ya istilahnya, Adam pertama dan Adam kedua. Tadi teman saya tadi itu gak baca ayat selanjutnya ketika diskusi tentang Adam. Jadi sempat karena saya salah petak kan jadi keluar. Waduh. Kalau kita bicara Adam pertama ya, berarti yang pertama nih kita diskusikan. Yang pasti gini ya, kalau menurut sudut pandang Alkitab itu Adam ini yang dimaksud pribadinya ataukah tubuhnya? Nah, karena jangan sampai salah nih, karena sama seperti sudut pandang Alkitab ya, sama seperti saya nih. Saya manusia betul. Kalau dibilang saya nggak manusia juga betul. Karena apa? Karena memang saya ini bukan hanya manusia, ada juga pribadi yang kekal lah, istilah kami itu roh ya. Saya ini sebenarnya roh yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan yang tinggal di dalam tubuh. Nah, ketika kita bicara Adam pertama sudah pasti dialah patronnya saya gitu, bahwa saya seperti dia. Hanya perbedaannya Adam pertama itu murni inisiatifnya pencipta. Inisiatif, tidak ada campur tangan manusia lain, pasti. Beda kalau saya kan, saya ada campur tangan kedua orang tua saya, ada keinginan dari mereka. Nah, itu seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, tidak salah itu 13. Lahir dari bukan keinginan manusia, tapi keinginan Allah. Beda kalau si Adam pertama, sama seperti Adam kedua. Mereka hadir ke dunia ini murni karena inisiatifnya Allah sendiri. Tidak ada campur tangan ciptaan yang lainnya lah. Contoh saya baca dunia Yohanes. Contoh dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 13 mulai 12 lah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini kan gambaran tentang Yesus. Nah, ada pertama ya sama, murni. Artinya nggak ada unsur seks di sana. Jadi kalau kita lihat kejadian itu bagaimana Allah menciptakan manusia pertama, lebih tepat manusia pertama lah saya bilang ya. Sebenarnya manusia pertama itu nggak diciptakan. Yang diciptakan itu ya casingnya, tubuhnya. Kalau pribadi itu sudah ada dalam diri pencipta itu sendiri, makanya dihembuskan gitu loh. Kalau Alkitab mencatatkan dihembuskan dalam kejadian itu, penciptaan itu. Dikatakan bagaimana Adam pertama itu diciptakan di dalam kejadian, saya baca dulu ya, kejadian 2.
ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau Adam diciptakan, yang mana maksud Adam yang mana maksudnya? Kalau tubuhnya ya. Nah, kata diciptakan pun sebenarnya agak sulit saya bilang. Kenapa? Tubuhnya pun enggak. Kalau istilah diciptakan ini kan kadang-kadang masih belum kabur ya. Yang pasti tubuh Adam itu diciptakan dari benda yang sudah ada menjadi bentuk yang berbeda. Itulah tubuhnya ya. Tapi kalau pribadi dianya secara pribadi itu ya datangnya langsung dari sumber masuk gitu, dihembuskan. Gitulah. Nah, itu kira-kira bro. Halo? Oke, iya, baik. Oke. Ya, jadi memang ada perbedaan daya tangkap jika manusia itu mendidik dirinya untuk memiliki satu kepercayaan yang tidak berpola kepada akal, tapi hanya bermuara kepada aspek percaya atau iman dalam bahasa kita. Padahal kalau kita lihat Adam ini adalah manusia pertama, dan Adam juga itu adalah ciptaan sebagaimana turunannya kemudian. Jadi kalau Adam itu ciptaan, maka seluruh yang berasal dari Adam itu pasti adalah ciptaan, apapun keadaannya. Karena Tuhan sudah menerangkan seperti itu, beranak cuculah, baiklah aku akan menjadikan manusia serupa dengan gambar kami. Maka manusia itu dicipta serupa dengan settingan Tuhan. Dan kemudian Adam ini memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain, yaitu tahu baik dan buruk yang dalam cakupan pengetahuan disebut ilmu. Sedangkan di dalam Al-Quran juga narasi yang dibangun jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi segala sesuatu yang dijadikan kemudian itu adalah hal baru. Dan Tuhan itu bukan hal baru. Pencipta alam semesta itu terbebas dari unsur baru. Segala sesuatu di luar Tuhan yang baru itu ciptaan. Seperti apapun keadaannya. Yang menjadikan dia adalah unsur pencipta itu karena iman, kepercayaan, pisti dalam bahasa Yunani. Nah, sedangkan kalau di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqa. Jadi ciptaan. Adam ciptaan, Isa ciptaan. Kenapa Isa diciptakan? Ya karena dia bukan Tuhan. Dia ciptaan. Dia unsur makhluk. Adapun unsur keilahian yang ada pada dirinya adalah sama seperti makhluk lain. Unsur keilahiannya karena berasal dari sang sumber. Tapi bukan dia sang sumber itu sendiri. Nah, makanya tadi saudara kita mencoba mengambil Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Itu bukan cuma Adam dan Yesus. Itu termasuk Ismail, termasuk Yishak, dan juga termasuk Yohanes, anak Zakaria atau Elizabeth. Artinya bahwasanya Yesus ini mau didudukkan di mana kira-kira? Supaya dia bisa kita includekan dengan hakikat Tuhan. Itu nggak bisa.
Kita mau larikan kemana? Satu metode kemudian yang bisa kita fungsikan untuk itu, yang bisa kita gunakan untuk itu, maksud saya hanyalah memberhentikan akal untuk menelaah keberadaan Yesus, lalu mensuplai dalam hati dan pikiran bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau bagian dari Tuhan yang berupa Logos yang melekat pada Tuhan, yaitu disebut firman dalam bahasa orang Indonesia, yang menjadi manusia. Tapi hal itu kemudian akan melahirkan sebuah keadaan yang percaya itu pasti orang yang tidak memiliki kesinkronan antara akal dan kepercayaannya. Kenapa? Karena yang dipercayai ini tidak masuk akal, baik menurut akal orang lain maupun akalnya sendiri. Nah, inilah kedudukan yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Kristen, bahwasanya di Islam Nabi Adam itu adalah ciptaan, dan turunannya, anak-anaknya, makhluk setelahnya yang berasal dari tulang sulbi beliau, itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Meskipun ciptaan ini dalam keadaannya berbeda dengan Adam, proses adanya. Adam langsung tanpa ayah tanpa ibu, Hawa tanpa ibu, Yesus atau Isa tanpa ayah. Tapi semua mereka ini adalah ciptaan. Cuma cara dan metode pengadaannya kemudian itu tidak sama dengan manusia yang lain. Demikian. Ya, kalau saya menilai sih memang sebagian ya apa yang disampaikan Bro Juma itu benar, tapi nggak semua. Karena di dalam pandangan Alkitab yang dijelaskan bahwa anak atau nanti jadi bakal bernama Yesus, sebelum langit dan bumi diciptakan, dia sudah ada bersama dengan Bapa lah istilah kami Alkitab. Karena pernyataan itu keluar dari mulut Yesus sendiri sih. Saya hanya mengulangi. Jadi bukan asumsi, tapi perkataan Yesus. Hanya konteks penciptaan itu. Nah, ini agak apa ya? Gimana saya bilang? Agak sulit ya. Bisa dinarasikan karena ini yang kita bahas sesuatu yang memang jauh melampaui akal sehat manusia. Tetapi saya bercoba menjelaskan. Jadi ketika Yesus dikatakan ciptaan, menurut saya yang saya pahami dan saya dapat dari pernyataan dari Alkitab, Yesus itu memang sudah ada di dalam diri Bapa itu, tapi dia belum terpisah. Artinya inilah kemahakuasaan Bapa itu sendiri. Nah, di dalam sesuatu yang keluar dari Bapa itu tidak ada yang disebut ciptaan. Tapi memang di satu sisi belum pernah suatu ketika ya kakap. Tapi yang ini bicara di kekekalan yang mungkin tidak sampai nalar kita bisa menembus itu. Kemungkinan besar karena anak ini bersumber dari Bapa. Pernah suatu ketika dia memang pasti nggak ada gitu loh, nggak ada dia. Lalu dia dimunculkan, diadakan gitu. Tapi bukan seperti Bapa ini, bukan seperti mengadakan ciptaan lainnya seperti langit dan bumi yang dia berfirman, jadilah terang, jadi binatang, biarlah di dalam air berkirapan segala ikan, jadi. Istilahnya dia bukan berfirman lewat terciptanya dari luar dirinya gitu loh. Tapi sudah ada di dalam diri Bapa itu. Sumbernya itu loh. Seperti apa ya? Saya bisa tangkap sebenarnya istilah saya itu seperti tadi saya jelaskan, seperti sel gitu, sel. Ketika sel itu bisa dibentuk menjadi suatu pribadi yang baru,
Nah, itu disebut cloning tadi itu, clone. Dia menjadi pribadi yang baru dan terpisah dari sumbernya, tapi tapi punya sumber gitu loh. Saya ingat dulu saya baca penelitian tentang domba, cloning domba, Dolly. Saya ingat Dolly. Bagaimana ini menjadi sebuah penemuan yang luar biasa, tapi dilarang. Mungkin dilarang bagi yang lain. Saya nggak tahu, penemunya mungkin pasti tetap mengembangkan di luar sana, tersembunyi ya. Kenapa? Saya baca bagaimana terjadinya domba Dolly ini. Dia bukan hasil hubungan, bukan sperma atau seks dan segala macam, tapi memang diambil dari sel domba Dolly itu, domba inangnya ya. Lalu dengan teknologi yang ada, ini masih manusia loh. Teknologi yang ada, terciptalah domba yang baru. Nah, disebutlah domba Dolly, cloning pertama. Itulah yang disampaikan, dikeluarkan, informasikan. Kita nggak tahu, mungkin sebelum itu sudah ada, tapi mereka yang tahu kan. Itulah data yang kita dapat. Jadi jika manusia sendiri bisa membuat makhluk yang baru tanpa harus membuat mereka melakukan secara normal, saya bilang, bagaimana dengan dia yang maha kuasa itu? Nah, justru kelebihan manusia yang bisa menjadikan cloning gini, ini membuktikan penciptanya itu luar biasa. Contoh sini seperti Adam tadi. Adam itu diciptakan tanda kutip ya, karena kehidupan kekal itu nggak diciptakan, karena dia memang di dalam diri Allah itu ya itu kekekalan gitu. Itu yang diberikan, dihembuskan ke dalam tanah yang dibentuk seperti patung, kita anggaplah patung. Lalu dihembuskan napas kehidupan, ruah. Jadi hiduplah patung itu. Nah, disebut sebagai Adamah atau si Adam. Nah, jika Allah yang Maha Kuasa bisa jika manusia yang diciptakan bisa melakukan seperti tanda kutip yang diciptakan Allah, gimana dengan kita? Nah, Alkitab mencatat juga bagaimana terciptanya si Hawa. Jelas dikatakan di sudut pandang Alkitab bagaimana si Hawa itu diciptakan, hanya diambil dari tulang rusuk. Nah, cloning pertama menurut saya ini sudah dilakukan oleh Tuhan itu sendiri dengan mengambil, padahal dia sudah mengatakan setelah ada si Adam baru beranak cucu. Berarti beranak cucu itu udah beda lagi konsepnya. Jadi manusia itu sudah diberikan kemampuan untuk mengklon dirinya, tapi dengan cara yang seperti yang Tuhan kasih gitu loh. Seperti seks, dalam kita sel telur sama mani itu digabungkan jadi makhluk yang baru. Nah, manusia saja punya kemampuan karena diberi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Yesus dikatakan ciptaan yang mananya? Kalau Yohanes 3 ayat 16, nah dalam narasi banyak dalam Alkitab jelaskan Yesus itu dari sorga. Yang mananya dari sorga? Pribadinya. Lalu pribadi itu turun memasuki tubuh yang ada di dalam rahim Maria. Jadi kalau istri saya bilang itu tadi itu di restart dia gitu. Pribadi ini paham, punya pengertian, pengetahuan, kemampuan, tapi dibuat nol, di restart. Masuk ke dalam tubuh, satu tubuh yang disebut itulah manusia tadi, mengenakan itu dia. Lalu makanya di dalam Lukas dikatakan dia bertambah hikmatnya, pengetahuannya. Jadi sama, menjadi sama seperti kita. Sama dalam segala hal. Dalam Ibrani dikatakan menjadi sama dalam segala hal. Seperti maksudnya sama dalam sebagai hal manusia. Yang bisa lapar, bisa haus, bahkan bisa jatuh dalam dosa. Nah, perbedaannya kan hanya kalau Alkitab mencatat dia dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun seluruh kehidupannya dan Yesus mau, makanya dia tidak jatuh. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena Roh Kudus mau, dia dipimpin Roh Kudus, jadi nggak jatuh dalam dosa. Jadi kalau dia sudah bilang sebagai ciptaan, ini perlu dianalisa lagi, dibedah lagi ciptaan itu apa sih? Karena kalau kita lihat bagaimana kadang-kadang kita lihat di laut tiba-tiba muncul gunung.
Ternyata itu tercipta oleh karena ada gunung di bawah meletus, lalu terbentuk sebuah pulau. Maksud saya pulau. Terciptanya sebuah pulau. Nah, terciptanya itu kan dari mana? Oh, ternyata ada prosesnya. Nah, tetapi Yesus beda. Pribadinya itu memang sudah ada dalam diri Allah. Makanya Yesus berkata, aku telah ada di dalam hadiratmu, kemuliaanmu yang kau berikan kepadaku sebelum dunia diciptakan. Dunia di situ kan kosmos. Dalam bahasa kosmos itu alam semesta. Jadi sebelum alam semesta diciptakan ya memang Yesus sudah ada dalam diri Bapa. Nah, itulah yang sudut pandang Alkitab. Jadi kalau dibilang seperti tadi teman saya itu penciptaan yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus. Iya. Bapa pencipta. Iya. Roh Kudus. Iya. Mereka tim. Loh kenapa tim? Ya maunya begitu Bapa, mau bilang apa? Masa kita ajari dia? Walaupun dia Oke bang, gantian bang, biar nggak panjang bang. Iya, gitu-gitu aja bro. Oke, silakan Bang Juma. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu tadi ya, kebenaran absolut hanya dimiliki oleh akal yang tidak bertentangan dengan iman. Segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang nampak di langit maupun di bumi, ataupun yang tak nampak oleh kita, semuanya itu berasal dan keluar dari Tuhan. Itu dulu. Jadi kalau dikatakan Yesus berasal dari Tuhan, maka dia adalah Tuhan, atau sesuatu yang punya nilai dan harkat selayaknya Tuhan, maka itu saya katakan tadi konsep yang mohon maaf yang keliru. Karena pada dasarnya di luar Tuhan itu ketiadaan. Yang ada itu hanya Tuhan. Yang ada itu hanya Allah. Yang lain itu hanya bias dari yang ada. Makanya Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Alam semesta beserta isinya itu adalah satu ketiadaan yang berasal dari hakikat yang ada. Itulah pencipta, dan di luar pencipta semuanya itu adalah ciptaan. Lalu bagaimana unsur ciptaan ini ada? Itu diawali oleh instruksi, adanya perintah, kalimah, jadi, kehendak, ide, gagasan, kemauan Tuhan. Maka pada endingnya kemudian di Islam orang yang beriman itu harus wajib mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu kepunyaan Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Bahkan lebih jauh kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi seirama dengan Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di luar Allah, di luar Tuhan, ketika ingin diadakan, Allah tinggal menginstruksikan. Instruksi Allah inilah yang disebut kalam atau kalimah atau firman. Jadi semua yang di luar Allah, yang keluar dari Allah, itu berasal dari Allah. Dan semua yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Itu bukan Tuhan. Yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Tetapi makhluk yang berasal dari keadaan adanya Tuhan. Adanya sesuatu ini, alam semesta kita semuanya. Karena yang mengadakan kita itu adalah hakikat yang ada. Adalah suatu kemustahilan kita ada dicipta oleh sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mungkin mau menciptakan sementara dirinya sendiri tidak ada? Karena yang mencipta ini ada, maka semua aspek diadakan kemudian dengan berbagai metode-metode sekehendak Allah. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti firman itu adalah perkataan kehendak, lisan. Sama seperti seorang pemimpin. Ucapan seorang pemimpin yang punya kuasa,
yang punya pemerintahan, apapun yang terlontar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang terlontar dari mulutnya itu terlaksana. Nah, itulah kedudukan. Kalau seorang pemimpin aja mampu menggalakkan itu, bagaimana sang pencipta alam semesta? Maria hamil Maria harus tunduk pada perintah. Yesus, kamu harus tunduk pada perintahku. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tunduk dia. Gak bisa dia melakukan apa-apa karena dia makhluk, dia ciptaan. Sesuatu yang ditiadakan, yang ada dan diadakan. Yesus tidak diberi kehidupan, mati dia. Mati. Kalau Yesus kemudian keberadaannya di muka bumi tanpa mulut, cacat dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat yang melekat pada Yesus makhluk. Itu sifat makhluk yang penuh dengan kelemahan. Makanya kalau berbicara mengenai ketuhanan, tak ada unsur yang bisa dinisbahkan, yang disetarakan, dipersekutukan kemudian dengan Tuhan itu sendiri. Nggak ada. Kecuali makhluk yang tunduk pada perintah. Malaikat, iblis, manusia, tubuhan, udara, api, tanah, itu semua tunduk pada perintah. Tapi tidak ada di antara tataran makhluk ini yang kemudian bisa dinobatkan bahwa dia adalah bagian dari pribadi Tuhan itu sendiri. Itu nonsen. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pengakuan Yesaya tadi. Ketika kemudian firman keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali. Apa yang ku kehendaki itu yang terjadi. Di dalam Matius 4 nomor 4, Yesus pun mengaminkan ucapan Tuhan di dalam Yesaya 55 nomor 11. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Kehendak. Maka dari kehendak itulah kemudian manusia itu hidup. Wanita hamil, lahir anaknya, hiduplah dia. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kita ini dari mana? Tangan kita ini dari mana? Kaki kita dari mana? Mata kita ini dari mana? Dari emak? Dari bapak? Dia yang bikin? Dia yang punya? Enggak. Semua unsur yang ada pada diri kita itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Jadi kalau yang berasal dari Tuhan, yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan, berarti apakah kita Tuhan? Tidak. Atau kita ingin mengatakan, oh kita bukan dari Tuhan, kita bukan keluar dari Tuhan, lalu kita dari mana kalau tidak keluar dari Tuhan? Dari mana kita ini? Sementara kita ini adalah makhluknya, kita adalah ciptaannya. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semuanya keluar dari Tuhan. Tak ada yang keluar dengan sendirinya, dari Tuhan. Namun bahasa agamanya kemudian ciptaan. Ciptaan ini berbagai macam metodenya. Makanya ketika Yesus dikatakan, oh dia adalah pribadi yang kedua atau pribadi yang sedikit agak rendah daripada Bapa itu sendiri. Ya itu gimana ceritanya? Tuhan menjadi atau membagi diri atau gimana? Ketika kemudian ada Tuhan membagi diri, itu bukan Tuhan lagi. Berarti di sana tidak ada kesempurnaan. Di sana malah cacat. Dari cacat inilah kemudian disatukan baru dikatakan mendekati kesempurnaan. Dan itu mustahil disifati oleh pencipta. Makanya di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Yesus sendiri dengan mulutnya mengaku, dia sendiri yang menyebutkan, aku manusia, aku manusia, aku manusia. Puluhan kali dia sebutkan. Misalnya dalam Lukas misalnya 27 kali. Kemudian dalam Matius 30 kali. Dan banyak lagi uraian. Yesus sendiri mengaku dia anak manusia, anak manusia, anak manusia. Jadi tidak layak kemudian dia disandingkan dengan pencipta alam semesta ini yang begitu perkasa, kuasa dan tak ada bandingannya. Makanya dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Ahad itu tidak bisa berbagi. Kalau berbagi dia bukan ahad. Berbagi dia menjadi 3. Kalau dia sudah menjadi 2, menjadi 3, menjadi banyak, itu bukan ahad. Sama seperti di Al-Quran, Qul katakan kepada manusia bahwa Tuhan itu esa. Kalau dia esa, nggak boleh berbagi. Oh ini tahun sekian menjadi ini, tahun sekian, oh nggak bisa. Itu bukan ahad namanya. Saya kira begitu. Iya, silakan. Oke, ini semakin menarik. Seperti Bisa yang saya saya tambah katakan, ya. Sebentar bisa saya jelasin ya. Ya nanti gantian sama Bang Kenek ya, Bang Kenek nanti habis Bang Rema baru Bang Kenek ya, ke Bang Yeso juga nggak apa-apa, lanjut. Oke, makasih ya. Jadi narasi tadi Bro Juma
seperti biasa saya bilang sebagian benar, sebagian ya perlu dijelaskan kembali gini. Nah, ketika Bang Juma bilang tadi itu Tuhan melahirkan Tuhan ya. Nah, memang kalau dipandang dari sudut kitab suci di luar Alkitab memang itu nggak mungkin ya. Karena Allah itu maha kuasa. Dia maha kuasa nih. Bisa gak Allah menciptakan Allah? Kalau dia nggak bisa, dia nggak maha kuasa. Pertama itu. Tapi ketika dia menciptakan Allah yang lain, saya ikuti narasi dulu. Ketika dia menciptakan Allah yang lain, untuk apa? Kira-kira gitu. Tapi justru dia Allah maha kuasa. Dia sanggup. Dia ciptakan Tuhan yang baru, bisa kalau dia mau. Namun, kalau kita beranjak dari betul-betul teks originalnya, memang di dalam Injil Yesus itu, Kurios itu bukan Tuhan yang diartikan seperti kita pada umumnya. Ya semua udah pada tahu ya. Kurios itu Tuan. Dan itu gak bisa dipungkiri. Gak bisa. Karena memang kalimat itu artinya itu gitu loh. Gak bisa diterjemahkan pakai H. Itu menjadi, ini mengaburkan jadinya. Tetapi istilah Tuhan pun dilekatkan kepada Yesus. Tidak mengurangi arti tentang otoritas gitulah. Karena makna kalimat Tuhan dan Tuhan sebenarnya memiliki arti yang sama. Artinya itu tempat di mana seorang hamba harus taat. Jika seorang dibilang Tuhan, maka orang yang menganggap dia Tuhan harus taat. Berarti dia sedang menempatkan dirinya sebagai hamba. Contoh ini, sahabat-sahabat Muslim ya, Anda kan pasti mengakui bahwa Anda ini hambanya Allah. Kalau saudara mengakui saudara itu hambanya Allah, otomatis saudara sedang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Karena antonim itu nggak boleh dihilangkan. Kalau ada kiri, ada kanan, ada belakang, ada depan, ada atas, ada bawah. Kalau ada hamba, berarti ada Tuhan. Kalau kita menerjemahkan kita ini sebagai hamba, berarti hamba siapa? Kalau bilang, ya kami ini hambamu ya Allah, berarti Allah itu Tuhan. Dan nggak bisa dikatakan Tuhan, karena memang itulah antonimnya itu. Jadi, tetapi salahkah? Enggak. Memang Allah itu Tuhan bagi teman-teman Muslim. Artinya Tuhan kan tempat di mana harus taat. Nah, ketika seorang dibilang Tuhan, berarti kamu harus taat. Karena pada zaman dulu, seorang hamba itu hanya taat kepada tuannya. Siapa tuannya? Situlah dia taat. Dia nggak ada punya hak. Dia hanya punya kewajiban taat. Nah, kalau kami menganggap Yesus sebagai Tuhan, bagi saya nggak ngaruh mau dia Tuhan atau Tuhan, karena Yesus sendiri pun tidak menyangkal, nggak tertarik dengan gelar-gelar Tuhan itu kan. Tuhan lah. Karena dia menginginkan ketaatan. Jadi Bro Juma tadi mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, berarti Bro Juma mempercayainya. Kalau percaya berarti harus keseluruhannya. Demikian di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, berarti percaya, syukur. Nah, tadi dikatakan bahwa saya dulu nih masih aktif nih, saya selalu ingatkan teman-teman siapapun, baik dari teman sahabat saudara-saudara saya Kristen, baik juga saudara saya Muslim, kalau mengenal Yesus itu harus progresif. Progresif artinya berurut dan benar. Siapa anak sebelum inkarnasi, siapa si anak ketika inkarnasi, siapa si anak setelah dia inkarnasi. Nah, itu sangat penting, karena ketika kita mengenal dia dengan benar, pasti kita pemahamannya pasti benar lah. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, dia hanya memang mentaati Bapaknya. Kalau dia dibilang ciptaan, nah kita kan dari mana? Oke, anggap dia ciptaan. Nah, saya ikuti narasinya dulu. Yesus ciptaan, oke, dia ciptaan. Tapi ingat, Alkitab secara khusus dalam Matius 28 ayat yang ke-18 itu jelas dikatakan siapa Yesus pada akhirnya. Nih, tadi kan saya bilang mengenal Yesus itu progresif, berurut dan benar. Ketika dia di bumi,
Dia seorang hamba, artinya manusia sama seperti kita. Dia hanya taat kepada bapaknya. Ya kalau teman-teman muslim mengartikan bapaknya sebagai Allah, oke, saya ikuti. Dia taat hanya kepada Allah. Sorry ya kalau agak salah pengucapannya. Oke, kita ikuti. Tetapi setelah dia mentaati perintah Tuhan sampai ending, sampai selesai, nah kita lihat apa selanjutnya yang terjadi kepada Yesus. Nah, Matius 28 mencatat apa perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, pertanyaannya, kalau dia sedang diberikan kuasa, siapa? Yesus yang ngomong loh, bukan saya yang mengulangi apa perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, berarti tidak ada kuasa yang lain yang terlewatkan, semuanya. Di mana? Sorga dan bumi. Nah, pertanyaannya, kita mau kemana semua ini? Semua kita punya iman mau ke sorga. Nah, kalau kita mau ke sorga harus permisi dong sama yang punya. Yang berkuasa di sana siapa? Karena otoritas sudah diberikan semuanya kepada dia oleh Bapa. Karena apa diberikan? Karena dia taat. Nah, taatnya sampai sempurna. Sempurna itu ya di atas kayu salib sampai dia berkata, tetelestai, sudah selesai, finish. Jadi gini, kalau kita mengatakan dia manusia, oke, saya ikuti. Hamba, oke. Tetapi ingat, otoritasnya. Nah, kalau kita sekali lagi kalau mau di sorga, tidak bisa tanpa izin Yesus. Nah, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Jadi ini Bapa itu sumber. Jadi bukan ke sorga ya. Ingat, Yesus tidak mengatakan tidak seorang pun sampai ke sorga. Sorga dan Bapa itu dua hal yang berbeda. Sorga ciptaan, Bapa pencipta. Itu gak boleh. Nah, ini sering kabur dari para saudara-saudara kayak Kristen. Mereka menerjemahkan itu surga. Beda, Bapa dan surga itu jelas beda dong, pencipta sama yang diciptakan. Nah, masalahnya sekarang kan surga itu Yesus sekarang yang punya kontrol, yang berkuasa di sana. Nah, kalau mau ke sana tidak bisa tanpa izin dia. Dan apa kata Tuhan selanjutnya di dalam Matius 28 tadi? Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Jelas. Kuperintahkan. Bukan yang kulakukan, tapi yang kuperintahkan. Beda ya. Yang dilakukan Yesus tidak mungkin bisa kami kerjakan. Contoh puasa 40 hari. Apalagi banyak hal melakukan mujizat yang luar nalar manusia menurut Injil. Gak bisa. Tetapi kalau Yesusnya jelas dikatakan, tidak seorang pun, tidak siapapun, mau pendeta, mau siapapun, kalau tidak datang kepada Bapa, itu sumber. Nah, sumber itu telah memberikan otoritas kepada Yesus untuk sorga. Makanya Yesus tidak berkuasa di neraka. Karena apa? Karena nggak perlu. Karena di neraka itu tempat bagi sudut pandang Kristen ya, Injil. Neraka itu tempat kekal untuk manusia akan disiksa. Dia hanya berkuasa di bumi dan di sorga. Kenapa? Hanya di bumi lah manusia disebut bisa hidup, dan di sorga lah hidup untuk selamanya. Jadi nggak ada lagi sebenarnya, mau dia hamba, mau dia manusia, mau dia siapapun, mau alien kah dibilang, ya alien pun bisa jadi, karena alien artinya kan makhluk yang bukan dari bumi. Nah, karena memang Yesus bukan dari bumi, tidak ada pengaruh. Karena yang paling penting adalah otoritasnya. Untuk apa dikatakan sebuah singa kalau giginya sudah nggak ada, kukunya nggak ada? Lebih bagus kalau Alkitab mengatakan anjing tua daripada singa yang mati, nggak ada punya kuasa lagi. Nah, seperti itu kira-kira, Bo. Baik. Jadi sedikit saya ingin menerangkan ya. Sebelum terlalu jauh kemudian masuk ke dogmatis sesuai dengan asupan materi ya yang kita dengarkan dari saudara kita, Bang siapa namanya? Bahwa apa yang disampaikan ini adalah dogmatis yang tidak berpangkal kepada akal. Sedangkan ketika berbicara mengenai kebenaran,
maka tolak ukurnya itu harus akal, bukan dogma. Kalau dogma itu ya tai sapi didogmakan kepada orang yang tidak menggunakan akal bahwa itu adalah dodol Garut, ya itu pun akan diyakini itu adalah dodol Garut meskipun akal mengatakan itu adalah kotoran sapi. Nah, itulah bahayanya kalau hanya membesar-besarkan dogma dan membuat akal itu hanyut, terlantar, tertinggal. Ya. Di sini saya ingin menerangkan begini. Pembeda kita dengan manusia, dengan makhluk lain itu hanya ada pada akal. Karena tanpa akal, meskipun ada tangan, maka tangan tidak akan berfungsi selayaknya fungsi tangan manusia. Manusia secara jasad kemudian normal, tapi akalnya mati. Kenormalan jasadnya itu pun tak ada gunanya, tak ada ubahnya seperti hewan. Begitu juga kemudian ketika kita berbicara mengenai keyakinan tanpa dasar akal, maka hanya akan menjadi satu susunan-susunan kalimat yang mengenakkan di kuping tapi tertolak oleh logika sehat. Jadi kita dudukkan akal ini dulu sebagai alat untuk berpikir, untuk berfilsafat. Artinya kita diajak untuk menakar sesuatu sampai ke akar-akarnya, sehingga muncul pada poin buah dari akal itu sendiri adalah hasil pikiran yang bertujuan mencari kebenaran. Maka sebagai orang beragama, insan yang beragama, Islam ataupun Kristen, sejatinya aktivitas akal itu kita sadari sebagai sesuatu daya yang Tuhan kita berikan, sesuatu yang luar biasa, yang menjadi kemudian unsur pencari kebenaran, yang mana objek pemikiran yang tak akan pernah habis. Jadi jangan dihabiskan. Dengan kata lain, jangan dikebiri akal itu. Ketika kita mendengarkan kemudian materi-materi, ketika dikatakan Bang Suma mengutip PL, mengutip PB, berarti mengakui itu benar. Benar secara akal. Data yang saya itu benar secara akal. Memang betul. Sebagaimana saya membaca surat kabar, buku filsafat, buku matematika, saya mengatakan itu betul. Tapi tidak masuk dalam zona kalamullah, firman Allah. Kenapa? Karena hanya merupakan catatan-catatan orang yang tidak dikenal. Tapi dijadikan sebagai referensi keilmuan untuk menyegarkan kemudian akal sebagai mesin penggerak mengetahui sesuatu, sah-sah saja. Maka ketika saya mengutip PL, mengutip perjanjian lama, saya mengakui itu betul. Karena ada aktivitas logika di sana yang membenarkan itu. Seperti halnya ketika saya mengutip atau membaca surat kabar. Dan saya membenarkan itu. Artinya akal saya seirama dengan ketukan bacaan yang ada di surat tersebut. Nah, kemudian yang kedua. Setelah kita mendudukkan akal, lalu kemudian kita diperhadapkan dengan situasi keberagamaan, kita mengantarkan kita membaca buku yang kita anggap suci. Semisal yang dibacakan oleh saudara kita tadi, yang diberikan, yang disampaikan kepadaku diberikan kuasa. Baik di surga maupun di lain. Ini sebenarnya kalau akal yang menelaah, Yesus ini mau dibawa kemana? Dia mau dijadikan apa gitu loh? Dia manusia, mata nggak boleh dibohongi itu, kuping nggak boleh kita tipu, hati juga nggak boleh, apalagi akal. Akal, jangan dikira akal itu tidak bisa dikebiri kemudian bagi orang yang memiliki keinginan untuk menapaki kehidupan dengan akal yang begitu indah. Maka ketika Yesus didomi dalam bahasa Yunani, diberikan objek yang menerima dari objek yang lain, maka gugurlah unsur ketuhanan yang ada pada diri Yesus. Apapun ceritanya, faktanya ketika Yesus di dunia diberikan segala kuasa di dunia, orang di Indonesia bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus? Yesus sedang tidur di sana di Yerusalem,
dia digantung di mana? Di Golgota. Dunia lain masih bergerak tanpa ada kuasa dari Yesus. Jadi itu hanya obat kuping bagi penikmat dogma. Itu nggak bisa masuk ke ranah akal. Terpental dia, nggak cocok. Lalu kemudian, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya jelas dong, pencipta alam semesta yang absolut kebenarannya, mutlak tak teragukan, kemudian wajib hukumnya mengutus utusan. Kenapa? Karena Tuhan itu dimensi yang berbeda dengan makhluk. Gak bisa dicampur adukkan kemudian. Karena Tuhan itu mutlak, tidak terbatas. Tuhan itu tanpa syarat, tanpa diragukan. Itu Tuhan. Maka kalau dikatakan dia diberi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, maka akal akan menyisir selingkaran apa yang menjadi cakupan ucapan Yesus tersebut. Apa yang mendasarinya, apa asbabulnya, apa sebabnya dia mengatakan itu, dan kepada siapa dia mengatakan itu, apa respon dari orang-orang yang mendengarkan itu, seperti apa keadaan TKP pada saat itu, sehingga dia sebagai manusia ciptaan mengatakan itu. Sehingga ucapan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Oh, ternyata karena Yesus ditolak oleh orang-orang yang mengaku sebagai penyembah Bapa. Aku tidak percaya kamu. Lu siapa lu? Saya ini penyembah Bapa. Kami keturunan Abraham. Kamu siapa? Bapak juga nggak jelas kok kau itu. Kau itu anak zina. Kau siapa? Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ini dia. Kalau diolah dengan akal sehat, karena kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi pemimpin nih, baik dalam Kejadian 1 maupun dalam Al-Quran, maka pola yang kita pakai itu akal untuk menakar, supaya kita tidak direndahkan atau dipersama-samakan dengan hewan. Maka akal ini harus menjadi senjata. Maka apa yang terjadi kemudian? Ketika dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, ternyata Yesus ini ditolak oleh kaumnya. Sehingga Yesus mengatakan, hei kalian, meskipun kalian menjalankan Taurat, meskipun kalian bersabat, meskipun kalian melakukan kurban dan seterusnya, kalau tidak melalui aku, kamu nggak bisa sampai kepada Bapa. Nah, itu maksudnya. Tapi muncul kemudian orang-orang di luar lingkaran pengajaran Yesus memaknai ini sekali lagi dengan dogma. Mohon maaf, kalau dogma artinya menghentikan akal untuk bekerja. Yang dikedepankan adalah dogma. Dogma tidak boleh tersentuh, sedikit pun tidak boleh. Itu ya itu, ini ya ini, nggak boleh diganggu gugat. Nah, tapi saya menghargai itu karena kebetulan kan saudara berbeda keyakinan dengan saya, silakan dengan pola yang Anda percayai, saya dengan iman saya. Silakan. Kita hanya berdiskusi, memberikan edukasi. Ya. Saya tetap ya, kita menghargai semua perbedaan, penolakan dan sebagainya ya. Nah, saya dari awal mungkin Bro Juma tidak memahami atau tidak mendengar bahwa mengenal Yesus itu harus progresif. Jika Yesus ketika di bumi ditolak, no problem, karena nanti akan ada masanya. Penolakan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kita kembali poin pertama tadi, Bro Juma mengatakan tentang akal. Segala sesuatu yang tidak masuk akal hari ini, one day pasti masuk akal. Kenapa? Justru ketika kita mengatakan sesuatu tidak masuk akal, justru itu membuktikan dia masuk ke akal. Oleh karena masuk ke dalam akal lah, maka kita berkata tidak masuk akal. Atau dipahami ya, ini filsafat tinggi nih. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita, itu justru karena masuk di akal kita lah, maka dia kita sebut tidak masuk akal. Tetapi semua yang kita anggap tidak masuk akal, one day itu bisa masuk akal. Contoh dulu, orang tidak percaya, tidak masuk akal manusia bisa terbang. Tidak pernah, bahkan mereka yang banyak penolakan, tidak mungkin. Karena apa? Karena memahami akal itu sangat sederhana ya. Tetapi fakta membuktikan justru manusia bisa terbang. Nah, kita sudah tahu semuanya.
walaupun lewat pesawat, yang pasti manusia terbang. Karena burung juga bisa terbang karena ada sayap. Manusia bisa terbang karena ada pesawat. Jadi alasannya ada. Jadi apa yang dulu tidak masuk akal justru masuk akal. Begitu juga dengan hal ini. Memang nggak bisa dibuat jadi betul-betul masuk akal sekarang dalam konteks pemahaman kita. Tapi yang pasti semua yang tidak masuk akal justru karena masuk akal lah maka kita bisa berkata seperti itu. Yang kedua, bicara tentang Yesus ketika berkuasa di bumi. Nah, kita harus kenal Yesus itu karakternya ya setelah itu. Setelah dia naik ke surga. Pertama, dia memang kuasa. Tapi ingat, dia juga kasih. Artinya manusia itu tidak dipaksa untuk melakukan kehendaknya. Karena manusia pada dasarnya diciptakan serupa dengan gambar dirinya. Artinya memiliki hak untuk menolak dan menerima. Tetapi segala sesuatu yang kita putuskan akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Nah, itulah dalam kemahakuasaannya dia juga mengasihi manusia, artinya memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih percaya atau tidak percaya. Jadi jangan dikonotasikan bahwa kalau Maha Kuasa lalu bertindak secara brutal, suka-suka hati tanpa tatanan. Tidak, Yesus itu punya tatanan, punya cara. One day nanti, karena Alkitab menjelaskan, nanti dia akan datang lalu menghakimi semua orang menurut perbuatan masing-masing. Jadi gak bisa dikatakan dia berkuasa di bumi lalu kenapa? Nah, kalau itu bisa jadi bahaya. Kenapa? Kalau teman-teman muslim mempercayai Allah itu Maha Kuasa, kenapa yang lain tidak dibuat menjadi muslim? Kenapa? Akan begitu nih. Tapi seperti sama-sama memahami dalam kemahakuasanya dia juga punya pengasih. Kan begitu nih. Jadi bagi kita sesuatu yang tidak masuk akal, lalu kita definisikan bahwa kisah Yesus ini gak masuk akal. Kenapa? Karena kita menalarinya sebagaimana manusia yang terbatas. Tapi yang pasti karena masuk akal lah, maka kita bisa berkata tidak masuk akal. Bagaimana caranya gitu. Sama seperti tadi pesawat, tadi contohnya saya. Gak masuk akal manusia bisa terbang. Gimana caranya? Tapi faktanya sekarang semua kita mengakui tidak bisa menyangkal itu semua. Sekali lagi mengenal Yesus progresif. Ketika Anda menceritakan tentang Yesus, pastikan saudara menceritakan dia ketika di bumi kah? Atau ketika dia selesaikan tugasnya di bumi? Yang pasti saya katakan tadi, Yesus berkuasa, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Pertama, kedua, ajarlah mereka melakukan apa yang ku perintahkan. Apa yang diperintahkan Yesus? Adakah Yesus, contoh nih, contoh. Pokoknya jangan merepet jauh lah, hanya contoh. Yesus ada nggak perintahkan sunat? Nggak ada. Jadi nggak perlu sunat, nggak perlu. Kalau mau sunat silakan untuk kebersihan boleh, secara medis. Tapi kalau menjadi hukum tidak ada, karena memang hukum baru itu semuanya itu perkataan Yesus seperti Matius 5 sampai dengan selesai khotbah di bukit. Itu semua hukum baru. Jadi nggak bisa diikuti ke perjanjian lama. Memang saya akui teman-teman seiman saya ini masih mengutip, mempercayai dan melakukan apa yang diperintahkan bagi Israel. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Yesus hanya mengatakan perintah yang baru yang harus dikerjakan oleh pengikutnya yang percaya kepada dia sebagai utusan. Walaupun utusan no problem, seperti saya katakan dari awal. Dia mau utusan, mau dia hamba, mau dia siapapun, yang penting otoritasnya. Untuk apa kita punya singa? Saya bilang, saya ulangi lagi, ini penting sekali. Untuk apa punya singa kalau giginya ompong, kukunya nggak ada lagi? Lebih bagus anjing yang tua, punya gigi, masih punya kuku, mulai berguna, karena bicara otoritas atau kemampuan. Nah, jadi Yesus itu, sekali lagi, aku jalan dan kebenaran dan hidup itu jelas digenapi. Dia bernubuat pada masa itu, Yohanes 14:6. Kapan digenapinya? Ya ketika dia sudah dipercayakan untuk berkuasa tadi di surga dan di bumi. Jadi nggak bisa kita katakan, oh ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya karena masuk akal. Ya kira-kira gitu bro. Ya, baik.
sayangnya Yesus itu mau sampai kapanpun dia tetaplah anak manusia. Itu dia. Sedangkan pencipta alam semesta ini itu tidak pernah menjadi anak manusia. Yesus di surga duduk sebagai anak manusia, datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Sedangkan pencipta alam semesta ini itu bukan anak manusia. Lagi-lagi di dalam 1 Korintus 15:28, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak ini hamba ya, akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi itu tadi susah memang kalau sudah dogma yang berbicara, itu tak ada yang bisa melumpuhkan kemudian dogma itu, karena mau tidak mau ya harus menjadi landasan di dalam bersikap khususnya tentang keyakinan. Jadi tadi kalau ada dikatakan masuk akal, justru karena adanya masuk akal sehingga muncul sesuatu itu disebut sebagai tidak masuk akal. Nah, ini Anda harus bedakan antara masuk akal dengan materi olahan akal. Jadi akal itu adalah mesin menelaah, berpikir. Yang dimaksud tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang ditolak oleh akal yang tadinya dikonsumsi oleh akal. Memang dia masuk. Cara kerangka berpikir itu seperti itu. Jadi aktivitas akal itu mendengarkan kemudian atau membaca, menelaah apapun itu dikonsumsi. Setelah dikonsumsi hal itu tidak rasional, maka itulah yang disebut apa yang ditelaah oleh akal tadi masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi bedakan masuk akal dengan materi olahan akal. Itu sesuatu yang berbeda. Kemudian berbicara tentang Tuhan. Jangan samakan berbicara mengenai Tuhan dan berbicara mengenai kemampuan manusia. Itu beda, itu akal-akalan namanya. Makanya tadi saya katakan bedakan materi masuk akal dan materi objek atau hal yang kemudian menjadi olahan atau sesuatu yang dikonsumsi atau mesin penggerak yang ada pada diri manusia yang disebut berpikir. Nah, manusia tadinya tidak terbang, sekarang terbang. Itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Tak ada hubungannya. Bahwasanya hal yang ingin disampaikan di sini bahwa tadinya itu tidak masuk akal. Contoh, tadinya tidak masuk akal itu orang berpikir 100 tahun, 200 tahun yang lalu, mana mungkin orang bisa terbang. Ternyata ke depannya itu manusia bisa bergerak dari benua satu ke benua lain dengan menggunakan alat bernama pesawat. Bukan di situ poinnya. Ini berbicara mengenai Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kemudian kita setarakan dengan kondisi kemanusiaan. Perkembangan kehidupan manusia oleh karena adanya kekuatan akal membuat manusia itu bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih maju daripada hari-hari kemarin. Itu tidak boleh disetarakan dengan keadaan Tuhan. Oh, hari ini kita berpikir Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Tapi ternyata kerangkanya jelas, stasiun-stasiunnya jelas. Ada masa di mana Tuhan kemudian sendiri, lalu Tuhan menciptakan, habis itu Tuhan turun menjadi manusia. Kalau begitu adanya, maka boleh dong orang berpikir, Anda nggak tahu aja bahwa 100 tahun ke depan Tuhan Anda akan turun menjadi apa? Menjadi kodok misalnya. Menurut Anda tidak masuk akal, sesuai dengan pola yang Anda mainkan. Tetapi ternyata 100 tahun ke depan Anda, saudara saya yang menggunakan pola dogma, 100 tahun kemudian ternyata beralih fungsi dogma itu menjadi Tuhan Anda bisa menjadi kodok. Oh, sekarang Tuhan saya jadi kodok. Padahal dulu di tahun 2024 tidak ada yang pernah berpikir kalau Tuhan bisa jadi kodok. Sekarang jadi kodok. Apa yang bisa membuatnya seperti itu? Akal? Bukan. Yang bisa membuatnya seperti itu dogma. Dogma, karena tidak mengertinya tentang Tuhan.
Minimnya ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Minimnya ilmu tentang wujud daripada pencipta alam semesta. Tidak ada pengetahuan yang memadai tentang bahwa yang menciptakan alam semesta ini maha suci, maha tinggi, maha perkasa. Sehingga muncul pemikiran Tuhan bisa jadi menciptakan Tuhan. Nah, ini konyol. Segala sesuatu yang diadakan itu bukan pencipta tapi ciptaan. Segala sesuatu ciptaan pasti punya kelemahan. Dan Tuhan alam semesta mustahil punya kelemahan. Jadi kalau dikatakan percuma singa kalau ompong, ya itu doktrin. Tuhan tidak akan pernah ompong. Makanya berbicara mengenai akal, hubungannya dengan kitab, itu nggak bisa dipisahkan. Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus perantara. Yohanes 5 nomor 36. Yesus perantara. Yohanes 4 nomor 42. Yohanes 4 nomor 22. Yesus perantara. Yohanes 11 nomor 42 dia perantara. Yohanes 14 nomor 31 Yesus perantara. Tapi ini ditinggalkan. Yang ada cuma dogma. Wah, ini bahaya ini. Itu kan Tuhan tadinya sudah ompong dia, nggak ada lagi gunanya. Mending ini yang anjing tua ini, tapi dia berkuasa. Nah, ini dogma. Tuhan itu tidak begitu. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha kekal, maka kekuasaannya itu tidak pernah berkurang. Dan Tuhan tidak membutuhkan kemudian Tuhan-Tuhan lain untuk melaksanakan kemahakuasaannya. Kalau ada Tuhan yang diciptakan, maka jatuhnya dia ciptaan. Tak layak dijadikan Tuhan, karena dia ciptaan. Begitulah yang disifati oleh anak Maria. Dia bukan Tuhan, atau apapun itu yang dikatakan sebagai unsur dari hakikat pencipta. Yang pribadinya beda, tapi hakikatnya sama dengan pencipta. Oh, itu tidak. Kecuali dogma, oke. Tapi kalau aktivitas akal, itu tidak mungkin sampai ke situ. Demikian. Ya, oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, nanti silakan aja. Ya. Ini mungkin mungkin seperti kesimpulan lah ya, berhubung Iya, memang silakan. satu-satu jam aja tadi minta Bang Andi. Oke. Saya udah tidur tadi, Bang Andi minta oke, nggak apa-apa. Saya penting juga diskusi ini. Jadi Bang Juma tadi berbicara tentang Yesus itu anak manusia. Boro-boro anak manusia, hamba. Jadi anak manusia lebih tinggi derajatnya daripada hamba pada masa itu. Hamba itu tidak punya hak, dia punya kewajiban. Tetapi siapapun, titel apa dan gelar apapun dikenakan kepada Yesus, yang pasti endingnya yang penting. Paling penting maksud saya. Yesus berkuasa. Jadi istilah tadi Bang Juma mengatakan masuk akal, karena Bang Juma menganggap semua narasi saya itu nggak masuk akal. Nah, saya bisa katakan hari ini nggak masuk akal narasi saya. Tapi nggak bisa kita pastikan karena kita mengatakan itu tidak masuk akal, lalu benar tidak masuk akal. Nah, nanti kan memang tetap endingnya juga sih memang. Cuma saya berusaha untuk menjelaskan lebih jelas ya. Jadi kalau dikatakan Yesus anak manusia, waduh, itu udah lebih berderajat daripada seorang hamba. Hamba itu sama seperti benda, nggak punya harga, mau dijual bisa, mau tukar tambah bisa, mau dijadikan ya tanda kutip lah budak seks bisa, sebagai pabrik melahirkan anak-anak bisa. Nah, itulah status hamba. Kalau anak manusia lebih bagus lagi. Nah, satu yang paling terakhir ini perkataan Yesus tadi. Selain dia diberikan kuasa di surga dan bumi, pesan dia yang ketiga itu jadikan semua bangsa muridku, bukan murid siapapun. Jadi punya kualitas. Jadi masuk akal kah? Masuk akal semua tentang siapa Yesus itu masuk akal. Justru seakal sederhana. Alkitab tidak ribet. Yang bikin ribet ya mungkin kami para murid-murid yang menjelaskannya. Tapi saya berusaha apa dikatakan Alkitab tentang Yesus. Ya begitulah apa adanya. Sederhana. Yesus manusia, iya. Bahkan hamba bagi Bapaknya. Masuk akal kalau Allah maha kuasa. Masuk akal enggak kalau dia diisi otoritas berkuasa? Masuk akal, namanya maha kuasa. Lalu Tuhan
Dikatakan Juma tadi bisa jadi kodok, bisa jadi apapun bisa. Tapi untuk apa dia jadi kodok? Nah, Allah itu punya tatanan dalam melakukan sesuatu, bukan sembarangan seperti kita manusia. Gak bisa dia melakukan sesuatu itu asal-asalan. Dia selalu punya tujuan, dan tujuannya itu selalu yang mulia. Dia punya tujuan yang benar dan mulia, gak sembarangan. Walaupun dia punya kemampuan, dia maha. Akalnya itu gak bisa kita batasi. Karena memang karakter Allah itu selain dia kuasa, dia punya kasih juga. Karakter dia. Jadi pesan itu terakhir itu supaya semua orang menjadi muridnya Yesus. Nah, sekali lagi, mau dia Tuhan, mau Tuhan, tidak ada masalah. Yang penting ketaatan atas perintahnya. Karena Yesus katakan, ajar semua bangsa melakukan apa yang ku perintahkan. Bukan yang ku lakukan, tapi ku perintahkan. Apa perintah Yesus? Lihat, perkataan Yesus di bumi, hati-hati. Jangan Anda setiap perkataannya itu lalu sebuah perintah. Ketika orang Israel bertanya, bukan perintah, dia menjelaskan. Tapi ketika murid-murid bertanya, baru itu dia memperintahnya. Jadi perkataan-perkataan Yesus tidak semua perintah. Ada menjelaskan, ada yang menyuruh untuk melakukan. Ada perintah untuk tidak melakukan. Itu kepada siapa diberikan? Kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya semua yang pengikutnya. Ada Israel, ada bangsa-bangsa lain. Tapi kalau hukum Taurat yang dikatakan Yesus bukan perintah dia menjelaskan. Dan itu berlaku bagi Israel pada masa itu. Nah, agak merepet sengaja sedikit ke atas ya. Jadi sekali lagi, kalau Yesus dikatakan tadi Juma mengatakan perantara, ya nggak apa-apa. Mau dia perantara kah? Mau dia sebagai hamba, mau anak manusia, mau dia mungkin alien kah dikatakan. No problem. Karena jelas perkataan Yesus, perintah Yesus jelas di terakhir-terakhir dia masa di bumi. Ending dia itu jelas sekali. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kenapa dibilang kuasa di surga dan di bumi? Kenapa nggak dibilang juga di neraka? Karena kalau udah masuk neraka nggak bisa keluar. Yesus pun nggak bisa mengeluarkannya. Kenapa? Karena memang nggak perlu Yesus berkuasa di sana. Untuk apa? Karena Yesus sekali lagi, dia juga Bapa di surga itu punya tatanan, punya perintah-perintah yang jelas. Kalau seperti di perusahaan, dia seorang direktur yang memberikan tugas-tugas, otoritas-otoritas kepada manajer-manajer itu dengan jelas dan benar gitu. Nggak asal beri otoritas, nggak sembarangan. Jadi jelas. Makanya Allah itu luar biasa tatanannya, cara dia bekerja itu memang menjadi patron, contoh bagi orang-orang yang mempercayai ada ayat Tuhan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Jadi makasih buat Bro Juma dan juga Pak Andi. Besok-besok mungkin kalau ada dikasih kabar aja. Saya usahakan untuk kita diskusi lanjut dengan topik yang berbeda ya. Untuk semua teman-teman, terima kasih buat kesempatannya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Tuhannya Yesus memberkati. Manja Yesus, Bang. Ya, Assalamualaikum Bang Dewa. Guru Nda, ini Pak Bakri mau ngasih laporan katanya. Silakan Pak Bakri. Assalamualaikum Guru Nda Juma dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, salam sehat semua. Izin saya ingin menyampaikan prosesi untuk penyerahan santunan dari API melalui MMC kepada mu'alaf yang berapa hari lalu sekeluarga, Gurunda. Siap. Kebetulan saya malam ini sudah beserta keluarganya dan siap untuk melaksanakan prosesi pemberian santunan. Mohon izin untuk dibesarkan, Gurunda. Ya, silakan Bang, silakan. Oke. Berdiri. Nah, ini saudara kita yang baru mu'alaf, Bang Firman, dan ini istrinya dan juga anaknya, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dan juga warga-warga ini di sini, di sekitar. Ya.
Saya mewakili dari perwakilan API Aceh menyampaikan amanat dari keluarga besar API Apologet Islam Indonesia melalui Makassar Mu'alaf Center Indonesia memberikan santunan kepada Gusti Aman beserta keluarga. Mohon diterima. Masya Allah, subhanallah. Ya, kita ucapkan terima kasih Bu, Bapak. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Ini ala kadarnya dari teman-teman kita netizen pada Saudara Firman. Meskipun sedikit, tapi berkahnya yang kita butuhkan. Betul. Iya. Amin ya Allah. Kameranya dideketin ke itu, ke tulisan itu Pak, ke banner A. Deketin mau di screenshot buat ini nanti. Ya sudah, makasih Pak. Demikian prosesnya, Gurunda semua. Ini semua untuk menepis anggapan bahwa mu'alaf juga settingan dan juga pemberian santunan juga dianggap fiktif. Jadi kita adakan secara real malam ini. Terima kasih, Gurunda. Alhamdulillah. Iya, makasih Bang. Masya Allah. Pak Bakri, terima kasih atas perjuangannya dan mungkin sepatah dua patah kata dari tokoh masyarakat setempat menyampaikan biar lebih meyakinkan umat juga kan. Mungkin begitu ya, Gurunda ya. Di mana, Dek? Mana? Ya, yang menyaksikan di situ kan ada tokoh masyarakat juga atau warga sekitar gitu. Biar beliau menyampaikan gitu. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua dari kami dari kampung di Aceh ini. Ya, alhamdulillah minta doanya di sini. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan makin banyak yang mu'alaf ya. Amin. Amin. Kami terus mengikuti Gurunda Juma. Mudah-mudahan Gurunda sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan istiqomah yang ini. Amin. Amin. Insya Allah. Dan insya Allah ada saudara dari abang kita yang baru aja mu'alaf ini ada 3 orang ya. Ada 3 ya, insya Allah menyusul Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Saudaranya di Aceh juga? Di Aceh juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Nih, anak-anak kita semoga jadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Udah saya izin tutup kameranya. Iya, makasih Bang, makasih. Dibimbing ya, dibimbing anak-anak kita ini untuk bisa menjadi tokoh yang dikenali dan disegani. Masya Allah. Amin, amin, amin. Makasih Silakan. Pak Bakri. Silakan yang lain. Udah ditutup aja kameranya Pak Bakri. Biar anak-anak jangan berdiri terus, sudah santai aja di sana. Ustaz Alip, sepatah kata Ustaz sebagai ketua. Enggak, Ustaz Alip. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Perjuangan dari guru-guru kami menyampaikan beberapa dalil tausiahnya dan ilmunya kepada halayak, kepada masyarakat yang disaksikan oleh sekian juta umat, sehingga banyak yang terketuk hatinya. Dan perjuangan juga dari Pak Bakri, Masya Allah, yang luar biasa, yang dari Aceh, di mana beliau memaksimalkan media sosial media TikTok ini. Karyawan, orang-orang yang bekerja di tempatnya disuruh sambil mendengarkan perdebatan ini, sehingga dia juga tersentuh hatinya, menemukan kebenaran, sehingga dia menjadi seorang muslim atau muslimah, bahkan satu keluarga, tanpa ada berat di sana perjuangannya. Dalam artian mereka tidak melalui perdebatan panjang, faktanya itulah kebenaran di dalam Islam. Dan kami juga doakan tentu kepada para guru kami, tetap semoga Allah limpahkan karunia kesehatan kepada guru-guru kami, Bang Jumaih Kores dan semua, tanpa menyebutkan satu persatu, mohon maaf. Dan juga kepada yang baru mu'alaf, kami ucapkan selamat
ya Anda menjadi seorang muslim dan muslimah dan pertahankan iman itu, semoga tetap istiqomah, jangan sampai mati kecuali Anda dalam keadaan muslim atau muslimah. Dan juga kepada para ahlus sodakoh, mutasodikin, para agnia semua yang sudah banyak menginfakkan hartanya untuk saudara kita, membantu meringankan saudara kita yang